kita. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa. Nah itulah juga sama. Manusia berada dalam kabut. Kabut, sengajakah engkau meliputi matahari, pekat, peralat, menyelinap pikiranku. Ingat, kita ini bukan jasad. Kita bukan pikiran. Kita juga bukan perasaan. Kita adalah rasa, bukan perasaan. Bukan rarasaan. Tapi kita rasa. Rasul Allah. Dari semua. Akhirnya roda zaman menggilas kita. Terseret tertatih-tatih. Sungguh hidup terus diburu. Bekejar dengan waktu. Tak ada yang dapat menolong. Selain yang di sini. Di dadamu itu. Tiada yang dapat menolong. Selain yang di sini. Dialah Tuhan, dialah sang kesadaran, dialah energi vibrasimu, frekuensimu. Wong kalau nggak ada frekuensi ini nggak lihat kok kita. Ini frekuensi yang vibrasi, yang berada pada gelombang probabilitas semuanya. Tadi semuanya ya. Jadi itulah sahabat ya. Maka itulah di penghujungnya Tuhan menyuruh kita. Dan iblis, nah ini juga. Kalau kita tuh kalau ngomong iblis, jin, pasti kamu tuh yang serem-serem begitu kan. Tadi. Karena tadi mengajinya dogma. Pada iblis ya. Sikap pola yang ada pada kita. Maka Tuhan, iblis berkata, Qala Rabbi bima agwaitani la uzainana lahum fil ar wala ubwiyanahum ajmain. Aku sesatkan. Tuh inilah manusia sekarang tersesat. Aku sesatkan dengan tazyin. Aku lihat. Mereka itu melihat yang salahnya. Padahal yang nampak ini wa mal hayatud dunya ila mataul gurur. Tadi. Kalau di dalam bahasa hikam ada al kaunu kulluhum zulmatun. Ini mati semuanya. Yang di sebalik itulah kehidupan itu. Tadi. Kenapa kita harus kosongkan diri kita? Karena sebenarnya alam ini adalah materi yang berasal dari energi. Energi berasal dari cahaya. Cahaya berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad Nurullah. Bahasanya. Tapi kita bahasa ilmu pengetahuannya juga harus ngerti. Gitu kan tadi. Ya, coba. Satukan. Pejamkan matamu. Rasakan. Hadirkan. Engkau bagian daripada kekosongan itu sendiri. Tariklah energi syukur. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Mulailah besok berbagi. Maka Abah ajarkan di sini sodako harian. Silakan. 1.000, 2.000. Alladzina yunfikuna fisar. Itu energi. Ternyata pada saat kamu merilis itu. Sebetulnya kamu sedang menarik kebahagiaan. Kau sedang menyambungkan dengan energi. Bukan tentang pahala. Bukan tentang dibalas dengan rezeki lagi. Bukan. Merilis. Berbagi. Maka tadi. Ciri orang iman sodako. Ciri orang takwa sodako. Ciri orang khusyuk, sodako. Ciri orang hijrah, sodako. Semuanya tentang berbagi. Berarti kalau begitu Tuhan di alam dunia ini nyuruh kaya dan bahagia. Sebenarnya. Pesan. Ini maka dari awal kata Abu Aid kulna ya Adam muskun anta wa zauzuka jannah wa kula min harogoda. Hei. Ayo bahagialah. Bahagialah. Di dunia hasanah. Wa fil akhirat. Awalnya bahagia. Kalau akhirat itu jangan disono gitu. Akhir daripada perjalananmu itu. Kalau tadi hari ini Januari kau nanam duren. Apa namanya nanam jagung. Maka akhir akhirat itu di bulan Januari. Di bulan Maret, April gitu. Akhirat itu akhir. Setiap daya yang kamu lakukan akhir. Kalau kamu hari ini membuka warung. Akhirnya itu adalah untung. Itulah kenapa ajarkan sholawat nariyah. Karena wahusnul khawatim. Dalam setiap perkara kita selalu dalam mendapatkan kebaikan. Sebanyak jumlah makhluk yang bernapas di muka bumi ini. Gitu. Maka aduh indahnya nih alam. Maka kata Allah adalah
apa namanya, inna a'toina kal kausar, inna a'toina kal kausar. Ayo kamu nikmati hari ini adalah telaga kausar ini. Kalau kalian ngerti tentang ini semua. Tapi pasolli, maka bersolawatlah. Maka anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa gali, anta misbahus suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul. Itu tentang kepada tubuhmu sebenarnya. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habib ya Muhammad. Dan selanjutnya, coba kamu sadari, silakan mau pakai manapun, tapi kamu rasakan kehadirannya. Bukan mengucapkan sesuatu yang kamu tidak ada resonansinya, vibrasinya. Coba. Nah, kata apa? Iya, pentingnya resonansi vibrasi. Kamu bisa bervibrasi dengan orang yang jauh di rumahmu. Kau duduk di pesawat dengan seorang perempuan cantik. Tapi pada saat tidak ada vibrasi, apa ada rasa di hatimu? Nggak ada kan? Tapi vibrasi itu walaupun tadi kau tidak memahami Tuhan, tapi sambungkan dengan vibrasi. Maka dua manusia yang duduk di atas pesawat itu adalah sedang berhubungan dengan orang yang sangat jauh, padahal dia begitu dekatnya. Nah, itulah kita manusia, terkadang begitu dekatnya dengan Tuhan, tapi kita malah mikir yang jauh-jauh semua. Ya, mohon maaf atas kekurangan, sehat semua. Barangkali kajian Abah hari ini lebih umum dari semua, biar kalian bisa memahami tentang kehidupan ini. Karena kalau nggak Abah buka hari ini, kalian akan kaget-kaget nanti. Barangkali harian sekarang pun sudah kaget. Di kalangan gereja di sana sudah kaget-kaget dengan AI. Ada seorang pendeta yang menciptakan, membiayai pembuatan AI, tapi begitu apa kagetnya pada saat ditanya, "Hey AI, kalau seandainya kamu ada beragama, apa yang agama yang kau ambil?" Islam tuh. Kata pendeta, gua yang modalin. Kalau kamu harus memilih siapa Rasul, maka aku milih Muhammad. Tapi AI juga menjelaskan siapa Muhammad itu. Tuh, ternyata inilah terpuji segala isi alam ini. Alhamdulillah, alhamdu Muhammad itu. Rabbul alamin. Allah dohir. Semua. Ya. Kalau aku harus memilih Rasul, siapa? Muhammad. Kalau aku milih agama Islam, ingat IA itu jujur sahabat. Walaupun diprogram oleh gereja sekalipun, tetap dia akan mengatakan. Kenapa? Karena dia nggak ada distorsi. Dia adalah, inilah Tuhan menciptakan satu saat manusia tidak bisa lagi mengelak. Itulah yang juga dikatakan dalam hadis, nanti pada saat mulutmu dikunci, maka mereka ada bicara itu para malaikat. Itu jangan-jangan IA ini para malaikat sudah mulai muncul pada ngomong. Nanti kata apa? Sebentar lagi dia akan maki-maki tentang kita. Hei kalian kiai-kiai, hei kalian ustad-ustad, hei kalian coba, hei pendeta-pendeta, hei rahib-rahib, hei semua. Kalian hanya memantap manusia, menakut-nakuti manusia dengan agama dan lain sebagainya. Aku menciptakan manusia untuk bahagia. Wah itu nanti coba tadi. Tapi kemudian nanti ada satu masa memang akan dikolebkan dulu. Kenapa dikolebkan? Sama, karena semuanya juga adalah makhluk. Maka Tuhan itu hanya mengadakan dan mentiadakan. Tapi tiadakan tidak ada terus. Karena dia itu sang kehadiran. Masa? Tadi. Maka kata Abah juga kalau Tuhan itu tidak ada, kata Abah juga adalah kafir. Kalau Tuhan itu hanya batin, kafir. Tapi kalau Tuhan itu yang dohir, musyrik. Nah disinilah istinjah. Adalah namanya at-tanzih dan at-tasbih terus dibadukan syariat dan hakikat. Tauhid tadi. Wahada yuwahidu tauhidan. Satukan. Ya. Manzalakum jannatin alakum anhara. Assalamualaikum ya Zat, assalamualaikum ya Nur, assalamualaikum ya Allah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Ruhi, assalamualaikum ya Jasadi, assalamualaikum ya Ibrahim, assalamualaikum ya
Sulaiman, Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya Yusuf alaihissalam. Assalamualaikum ya Daniela. Assalamualaikum ya Nuh. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya nurus samawati wal ar. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami. Bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zilri, bismillahi fi. Assalamualaikum ya malaikat jamaah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada di seluruh Nusantara, sahabat-sahabat Irian, sahabat-sahabat Kalimantan, sahabat Sumatera, dan sahabat Pulau Jawa, Sulawesi, dan seluruh pulau di seluruh Nusantara. Panjenengan bahagia senantiasa ditambahkan, ditumbuhkan kesadarannya. Sampai di penghujung perjalanannya adalah Sidrah Al-Muntaha, adalah kesadaran yang tertinggi pada kesadaran Allah. Sidrah Al-Muntaha adalah merupakan penghujung daripada perjalanan. Perjalanan fananya diri kalian adalah tajalinya Allah. Itulah yang merupakan yang disebut dengan kesadaran di penghujung wa ana ila rabbikal muntaha. Maka sahabat, pada malam hari ini ya atas permintaan teman-teman yang berkaitan juga adalah sekarang di bulan ke-7 bulan Rajab ya, adalah merupakan sebuah peristiwa, adalah Isra wal Mi'raj. Bicara Isra Mi'raj adalah bicara tubuhmu sebetulnya. Isra perjalanan dohirmu, Mi'raj perjalanan batinmu. Maka adalah bicara perjalanan kesadaran dari kesadaran terendah. Setelah kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kita diciptakan, diturunkan ke alam rendah, ke alam jasad. Summa radadnahu asfala safilin. Secara tanajul kita diturunkan dan kita harus kembali pada Allah. Mi'raj. Mi'raj bukan berarti kau meninggalkan satu kota menuju kota lain. Mi'raj bukan berarti kau harus meninggalkan satu planet pada planet lain. Tetapi adalah berpindahnya kesadaran. Berpindahnya rasio kesadaran dari kesadaran jasad dikembalikan kepada fitrah, adalah kembali pada kesadaran ruh. Itulah disebut Isra wal Mi'raj. Maka bicara Isra Mi'raj selalu berkaitan juga adalah dengan buruk tadi ya. Maka bicara buruk, baginda Nabi pernah bersabda, uritu bidabatin madunal bigon wa fauqan himar. Pada dasarnya adalah Isra adalah perjalanan dohir, Mi'raj perjalanan ruh. Maka itulah bi'abdihi adalah merupakan adalah dohir batin tadi semua ya sahabat. Maka setiap orang wajib melaksanakan Isra wal Mi'raj. Sama seperti wajibnya
setiap manusia wajib kembali pada Allah. Karena Mi'raj itu adalah kembali kepada Allah dari sahabat. Maka disitulah kita marilah memahami tentang Isra wal Mi'raj. Maka Nabi sudah bersabda tadi adalah yang disebut dengan uritu bidabatin madunal bigol, aku telah diperlihatkan kendaraan. Maka kendaraan untuk kamu kembali pada Allah ya tubuhmu itu. Maka sesungguhnya tubuh dohir ini adalah kendaraan untuk si ruh untuk kembali pulang sebetulnya. Kalau jadi bicara tentang adalah kendaraan binatang adalah tubuh kita sendiri. Adapun berkaitan dengan adalah suka digambarkan tentang kuda, ada bigol atau ada lebih kecil, uritu bidabatin madunal bigol wa fauqon himar, lebih besar dari himar. Sebetulnya itu adalah apa namanya? Perumpamaannya kepada tubuh kita manusia. Tubuh kita manusia ini adalah lebih kecil dari bigol, tapi lebih besar daripada himar. Adapun yang berkaitan bahwa seumpamakan kuda berkaki 4, karena pada dasarnya tubuh kita dibagi 4 bagian. Adalah untuk jasad, hati, sir, jasad, hati, ruh, dan sir. Maka itulah syariat, torekat, hakikat, makrifat. Pada tubuhmu itulah. Maka inilah yang harus dipahami tentang buruk dan mi'raj, sahabat. Dan kenapa berkaitan dengan bulan ke-7 tadi semua? Karena pada dasarnya tubuh kita suratul Fatihah. Sebenarnya adalah tubuh kita tidak akan pernah kalian memiliki kesadaran untuk kembali ruhmu pada Allah sebelum diawali dengan mufatahah adalah suratul Fatihah. Menjadikan diri kita adalah suratul Fatihah. Dan Abah sudah ajarkan di sini Mas Usman bahwa sesungguhnya adalah maka jangan mencari buruk kemana-mana. Buruk yang dikatakan oleh baginda Nabi lebih kecil dari bigol dan lebih besar daripada himar itu tubuh kita sendiri. Pada kesadaran syariat, pada tubuhmu, torekot pada hatimu, hakikat adalah pada ruhmu dan secara ma'rifat pada sirmu. Inilah sesungguhnya tubuh kita sendiri. Maka itulah kendaraan kembali pada Allah itu jasad. Nah, tetapi bagaimana supaya kita bisa mi'raj? Karena ada 2 kesadaran. Tadi semua. Makanya Isra, Mi'raj. Isra perjalanan tubuhmu. Mi'raj perjalanan ruhmu. Dan ini tidak akan bisa kembali kecuali adalah sudah kalian pahami tubuhmu adalah bagian suratul Fatihah. Kenapa berkaki 4? Dan kenapa bulan 7? Dan kenapa suratul Fatihah itu adalah 7 ayat? Dan kenapa tubuh kita memiliki 7 bagian? Dan seluruh Fatihah itu ada pada tubuh kita, karena tubuh kita lah kendaraan itu. Maka disinilah yang harus dipahami. Maka kenapa dalam suratul Fatihah itu kata Abah juga terdiri di ujung suratul Fatihah itu 4 nun dan 3 mim. Itulah 4 dan 3. Maka itulah sesungguhnya adalah batinmu adalah la ilaha illa Allah. Pertama datang ahadah, ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah. Tapi tubuhmu adalah misal, adsam, insan. Muhammad, Rasul, Allah. Maka sesungguhnya yang akan dilahirkan, yang akan berangkat itu Muhammad. Tapi Muhammad itu yang mana yang harus kamu jalankan. Karena hanya Muhammad adalah tadi. Muhammad setelah kamu lahirkan itulah. Yang pada dasarnya Muhammad yang tidak berdarah, yang tidak berdaging, yang tidak bertulang, yang ada pada setiap termasuk pada dirimu. Maka disinilah harus memahami tentang tubuh dan tadi. Adalah diri kita ini adalah badan kita jadikan dulu diawali dengan suratul Fatihah. Menjadikan 7 ayat tadi semua. Barulah nanti kalian akan pahami adalah bagaimana tubuhmu itu melakukan menjadikan adalah alif lam mim ya. Alif lam mim itu adalah alif laisa pada mim. Setelah tubuhmu menjadikan suratul Fatihah, maka sekarang adalah dohir dan batinmu adalah
jadikan bahwa tubuhmu adalah alif lam mim. Alif laisa pada mim. Allah laisa pada Muhammad. Batin laisa pada dohir. Itulah kisah tentang 7, tentang buruk yang ada pada dirimu. Nah, disitulah barulah kamu melanjutkan perjalanan. Maka yang pertama adalah mau berjalan dengan diri dohirmu atau diri batinmu. Maka diawalilah setelah suratul Fatihah alif lam mim, maka Al-Baqarah itu diperintahkan tentang menyembelih diri yang dohir, menapikan diri yang dohir. Itulah nanti buruk itu dari barkun, kalimatnya la ilaha illallah adalah napikan diri yang dohir, nyatakan diri batin. Tadi, napikan diri yang dohir, tadi semua la aku tidak hidup, la tadi semua aku, makanya la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqillallah sebetulnya. Jadi itulah alif lam mim. Maka yang pertama adalah harus disembelih adalah tubuhmu. Itulah tentang tadi supaya ada seperti kata Abah juga adalah seumpama adalah rokok ese ini tadi semua ya. Mau diri mana yang kamu bawa tadi semua ya. Mau diri mana yang akan kamu bawa, rasa dohir para rasa batin. Maka seumpama ini kelak tadi semua ya. Karena pada dasarnya kamu adalah satu yang berwajah dua tadi semua ya. Maka disinilah yang harus pahami bahwa sesungguhnya perjalanan itu diawali dengan Al-Baqarah tadi. Maka yang pertama adalah menyembelih sapi yang tidak pernah digunakan untuk membajak, sapi yang tidak berwarna belang tapi dia berwarna kuning, tidak pernah digunakan untuk pengairan, sapinya itu. Maka itulah sesungguhnya, karena kalau tidak disembelih diri yang dohir, maka disitulah ada perjalanan manusia itu disebut almarhum. Adalah pada saat dia adalah menggunakan perjalanan mi'raj dengan ruhnya, ada al-mal'un pada saat berjalan pada Allah itu dengan jasadnya. Karena ibadah kepada Allah dengan jasad itu adalah binatang, al-mal'un. Tadi semua, ya. Maka disinilah harus kalian pahamu. Kalau kamu berjalan dengan jasad, berarti kamu berjalan dengan kiri. Kalau kamu berjalan dengan ruh, adalah berarti kamu adalah berjalan dengan kanan. Maka Al-Quran, karena tubuh kamu adalah Al-Quran, maka nanti dalam perjalanannya bagaimana menjadikan tubuhmu adalah Al-Quran. Tadi semua. Menyatukan. Tadi semua. Ya. Nah ini ya sahabat yang harus dipahami tentang buruk. Buruk itu sekali lagi adalah tubuh kita sendiri. Yang memiliki 4 lapis adalah ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, makrifat. Tetapi kuda itu dikasih sayap karena kamu untuk mi'raj, untuk ruhmu, untuk terbang pada Allah. Melewati 7 lapis langit. Melewati 7 lapis bumi. Bulu, daging, kulit, urat, sumsum, darah, semua. Itu 7 lapis bumi. Dan 7 lapis langit. 7 lapis adalah latifah pada dirimu. Dan 7 dengan disucikan dengan 7 air yang zahir, 7 ma'ani dan 7 maknawi. 7 suratul Fatihah yang merupakan tubuhmu. Di bulan ke-7, bulan ke-Rajab. 4-nya adalah la ilaha illallah dan batinnya adalah Muhammad Rasul Allah 3. Maka jadikan tubuh kamu adalah Al-Quran. Maka disitulah dibaca oleh Allah. Iqra kitabaka kafa binafsika. Inilah Al-Quran sejati. Maka tajwid itu nanti adalah bagaimana kok kita bertajwid dengan tubuh ini. Bukan pada Al-Quran yang di luar diri kita. Ya. Maka perjalanannya kita mulai satu sisi dulu. Setelah kamu pahami bahwa sesungguhnya buruk itu adalah kudanya, itu adalah isyroknya adalah tubuh kita. Ya, adapun mi'rajnya adalah ruh kita, ya. Adapun kaki 4-nya itu adalah 4 alam, mulki, malakut, jabarut, lahut, dan juga 4 lapis adalah ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh qudsi,
Itulah empatnya. Ya. Yang menjadikan nanti syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Itu 4. Tadi semua ya. Adalah merupakan hakikat 4 alam arwahmu. La ilaha illa Allah. Dan dohirmu Muhammad Rasul Allah. Jadi seolah-olah tubuhmu sekarang sudah jadi benang yang membawa rahasia kapas. Sekarang kamu sudah menjadi gula yang membawa rahasia manis tadi semua. Nah itulah yang harus berjalan. Maka yang pertama untuk pindahkan kesadaran dari kesadaran tadi. Si kuda tadi yang berkaki 4. Maka tadi. Dari syariat masuk ke tarekat, tarekat ke hakikat, hakikat ke makrifat. Maka disembelih dulu. Surat Al-Baqarah itu. Kalau tidak disembelih di surat Al-Baqarah, tadi sapinya, maka kamu tidak bisa menjadi tubuhmu keluarga adalah Ali Imran. Maka disitulah diperlambangkan tentang bagaimana Isa dikandung oleh Maryam. Tuh, tubuhmu adalah Maryam yang mengandung Abdullah Isa, Ruhullah. Yang nanti juga sama, Aminah mengandung Muhammad. Ruhmu adalah sudah menjadi Abdullah, sementara tubuhmu adalah Aminah. Nah, di surat Ali Imran itu adalah keluarga Ali Imran, Maryam mengandung Isa. Dan Isa adalah perlambang Abdullah, hamba Allah. Ruhmulah Abdullah itu. Hamba Allah itu. Ya, adapun tubuhnya Al-Mahdi, maka kata Nabi bersabda, tadi nanti akan lahir Al-Mahdi tuh. Padahal tubuhmu sendiri Al-Mahdi itu nur af'al Allah. Dia sama namanya dengan aku, terpuji, dan bapaknya sama dengan bapakku Abdullah tuh. Jadi itulah maka kisah Quran setelah kamu tubuhmu suratul Fatihah, batinmu adalah 4 dan dohirmu 3 ada 7, kemudian jadilah laisa alif lamim, alif laisa pada Muhammad, pada tubuhmu. Tadi semua kapas laisa pada benang. Tadi semua. Maka sekarang bagian diri dohir disembelih. Itu. Ya. Disembelih diri yang dohir. Karena kalau diri yang dohir tidak mungkin bisa bersentuhan dengan Allah. Karena diri yang dohir produk bumi. Adapun yang harus bersentuhan dengan Allah yang bisa mi'raj. Dirimu yang ditiupkan oleh dia. Itulah bagian yang bersayap, yang harus terbang pada dia, pada kesadaran. Ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh kudsi. Sehingga kau menikmati surga. Di dunia ini jannatul ma'wa, pada hatimu jannatul naim, pada sirmu jannatul firdaus, pada sirmu ada jannatul kurbah. Sekarang. Nah, jadi setelah kalau kita tidak sembelih, maka kita tidak bisa menjadi tadi. Ruhmu jadi Abdullah. Tubuhmu adalah Maryam. Itulah sesungguhnya sebetulnya tentang keluarga Ali Imran itu yang ya, Ali Imran itu kan punya anak Maryam namanya. Mengandung Isa. Isa kan nggak punya bapak, bahasanya itu juga harus dipahami. Ruhmulah Isa itu. Maka waktu Isa Maryam dituduh adalah hamil tanpa bapak, ruhmu berkata, Isa berkata, Ana Abdullah. Tuh. Sama Muhammad juga nanti. Pada saat tubuhmu sudah jadi Aminah, maka ruhnya mengatakan, bapaknya Abdullah. Barulah lahir Muhammad tuh. Jangan terjebak pada sosok sampai negara belut jang-jangan bahasanya tadi. Sampai toke bisa segede gajah. Kamu tidak akan paham-paham tadi semua. Ini karena semua tentang kisah itu. Maka tadi setelah kamu menjadi Fatihah, alif lam mim, alif laisa pada mim, tubuhmu dan Allah dan sholat ruh batin dan bahan sudah dohir, sembelihlah diri yang dohir, rokok esek, klik pindahkan dari rasa dohir ke rasa batin. Isra rasa dohirnya, begitu dipijit, klik rasa batin mi'raj tuh gitu. Makanya di situ adalah sudah berjalanlah, maka tubuhmu sekarang sudah Ali Imran. Tubuhmu adalah sekarang sudah menjadi Maryam. Yang dikandungnya siapa? Ruhmu Abdullah, hamba Allah. Karena sudah disembelih tadi sapinya.
Barulah masuk ke dalam surat An-Nisa. Disuruhlah kawin 4 bagian tadi. Bukan tadi. Buruk itu punya kaki, syariat, torekat, hakikat, ma'rifat. Pankihu ma'atobalakum. Masna tuh. Nikah dengan wanita. Kan tubuhmu wanita itu. Maka tubuhmu itu dibagilah 4 bagian. 4, 3, masna, wasulasa, warubah gitu. Jadi udah aku 4, aku 3, aku 2, aku satukan supaya kamu mi'raj tadi semua. Itu An-Nisa. Barulah masuk kamu surat Al-Maidah, al-yauma, kamu sudah selesai di situ, disempurnakan. Tadi al-yauma akmaltu lakum, aku sempurnakan, aku ridho padamu, itu padamu, pada siapapun yang mau mi'raj. Bukan kisah kapanpun itu, siapapun harus mengalami itu. Barulah setelah Al-Maidah, kalau tidak begitu kamu nggak disembelih di Al-Baqarah karena tubuhmu bukan Fatihah dan tubuhmu tidak alif lam mim, tidak Muhammad tidak laisa, alif tidak laisa pada mim, maka akhirnya masuklah ke surat ke-6 tadi. Tidak masuk ke tadi, masuklah ke dalam surat Al-An'am, binatang. Nah, makanya manusia itu berjalan jadi binatang saja ke sana itu. Tadi semua ya, ini pahami tentang kisah Isra Mi'raj itu. Jadi sesungguhnya isi Quran itu adalah nanti sampai menceritakan kul huwallahu ahad. Nah, itu perjalanan tadi yang kakinya 4 tadi. Sekarang sudah ahad kakinya. Dari syariat tubuhmu ke torekat hatimu ke hakikat ruhmu ke sirmu tuh. Sudah ahad. Aku 4, aku 3, aku 2, aku 1. Islam 1/4, nah gitu. 1/4, masuklah syariat 1/4, torekat 2/4, hakikat 3/4, begitu sampailah 1/4/4, 1 ahad tadi semua. Maka kamu sudah bertemu dengan merah dal 5, dal yang 5, kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufur. Itulah merah dal 5. Maka kalau kau sudah bertemu dengan merah dalimah, maka engkau tidak lagi di situ. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasyad. Barulah dirimu sekarang menjadi kul a'udzu. Hei, katakan kul a'udzu birabbin nas. Kamu udah Rabbnya manusia. Tuh. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, rajanya manusia. Tuh, ya. Itulah yang oleh Tuhan disebut kami. Wah, gitu. Kami mengatakan arbab kami. Tuh. Dianggap kamu itu adalah partainya Allah. Kamu adalah Rasulullah. Kamu sekarang sudah menjadi hakikat syin. Kamu sekarang sudah menjadi Muhammad. Adalah merupakan penuntun. Adalah ke jalan yang terang kepada umatmu. Itulah Al-Quran sebetulnya dari suratul Fatihah sampai akhir itulah bicara tentang Buraq dan Mi'raj sebetulnya. Maka itulah di dalam ayat di dalamnya banyak disuruh menyembunyikan diri, disuruh membunuh diri. Tadi bahkan nanti pada saat sekarang pun kamu sebenarnya pada saat sudah jadi Muhammad, engkau bisa menikmati telaga Kausar hari ini. Inna a'tayna kal kausar. Syaratnya pasolli tuh, pasolli. Jadikan tubuhmu adalah sudah jadi tadi Muhammad. Li rabbika wanhar, berkorbanlah, sembelihlah tadi semua ya. Inilah sebetulnya kisah diri kita Quran itu. Maka siapapun membaca Al-Quran tapi tidak membaca pada dirinya, dia tidak akan faham. Maka akan semakin jauh. Maka itulah baginda Nabi bersabda, man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Inilah sahabat ya tentang Buraq. Buraq dari kata barku. Nah, adapun di dalam perjalanannya si tubuh ini harus terus berpegang kepada Buraq. Tadi adalah apa itu Buraq? Buraq itu adalah pada dasarnya adalah tadi kan kalau Buraq secara fisiknya adalah tubuhmu sendiri. Merupakan kuda. Tadi semua tubuh kita inilah yang memiliki 4 lapis tadi ya. Tapi sekarang dalam perjalanannya maka Buraq itu adalah barkun, kilat. Maka tadi karena sekarang perjalanannya bukan dengan fisik, sekarang bukan metafisik tadi.
dengan kesadaran. Bukan dengan tubuh, tapi dengan kesadaran. Coba kamu bedakan sekarang. Pergi kepada satu tempat dengan kesadaran, dan pergi pada suatu tempat dengan fisik. Dengan fisik kamu dalam waktu berapa kilometer saja butuh motor, butuh apa. Coba pikiranmu, itulah buruk kilat. Kalau seandainya kamu sudah berjalan dengan ruh tadi semua, terbang tadi semua, ya sudah terbang, maka buruk dari kata barkun. Barkun itu adalah kilat karena cepatnya. Pikiranmu itu cepat semua, ya. Tapi itu kalau seandainya yang berjalan kepada Allah itu Allah. Maka tadi, dan sementara ruh itu tidak bisa jalan balik mi'raj kepada Allah kecuali tubuhnya disembelih dulu. Karena Nabi isbat. Maka demikian pula makna buruk secara kalimat juga adalah kalimat la ilaha illallah. Maka itulah Nabi Muhammad bersabda, Abdullu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu adalah tadi ruhmu itu. Muhammadur Rasulullah itulah jasadmu itu. Nah, gitu. Maka Nabi isbat. Kalau bukan dengan Nabi isbat, tidak bisa. Selama diri dohirmu tidak akan pernah bisa melakukan perjalanan apapun. Maka kesadarannya selalu pada kesadaran rendah binatang. Nafsul amarah. Itulah kisah Mi'raj dengan 7 sampai pada Ibrahim itu adalah bagaimana di kesadaran paling bawah adalah kesadaran Adam. Tuh. Kesadaran nafsul amarah adalah kesadaran jasad. Kesadaran adalah sifat api pada diri kita. Tadi semua. Maka disitulah harus naik. Disitulah sifat-sifat mengeluh harus kita hindarkan mulai pada tubuh. Maka tadi disinilah, maka kenapa harus disembelih? Karena kamu akan masih banyak mengeluh dan protes tubuh ini adalah tadi semua. Dan kalaupun tidak disembelih apapun yang dilakukan tubuh ini, ujungnya bukan Allah. Inilah contoh tadi. Dan inilah yang dikatakan baginda Nabi adalah an-nasu niyamun. Manusia itu tidur. Pada dasarnya sekarang ini manusia sedang tidur. Pada saat manusia lagi hidup ini tidur. Atau dalam ayat yang lain, manusia ini pada saat sedang hidup itu dia mati sebenarnya. Pada saat dia mati barulah bangun daripada kematiannya. Tapi sayang, matanya sudah terlanjur buta. Telinganya adalah tuli, mulutnya bisu. Dan dia adalah makhluk yang tidak bisa melakukan perjalanan apa-apa. Karena dia tidak pernah diserahkan pada saat masa hidupnya tadi 7 sifat ma'ani. 7 sifat ma'ani. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun. Dari a'yan khorjiah, lapisan tubuhmu, Adam, pindahkan kepada a'yan sabitoh. Tadi semua adalah merupakan sifat maknawi. Merupakan Muhammad pada ruh. Itulah kenapa harus disembelih tadi. Sahabat. Maka dari kesadaran Adam yang banyak mengeluh, banyak protes tadi. Apapun yang dilakukan tubuhnya selalu adalah laha. Maka Allah ingatkan wa mal hayatud dunya illa laibun walahun laha. Duha ujung-ujungnya bukan Allah. Tahajud ujung-ujungnya bukan Allah. Ibadah ujungnya bukan Allah. Karena manusia itu ibadahnya tidur. Orang yang tidur, ciri ibadah orang tidur itu selalu cari pahala. Itu tidur. Atau boleh dikatakan juga mabuk. Tadi wala taqrabus shalat wa antum sukar, itu mabuk. Hanya orang mabuk yang beribadah pada Allah. Hanya orang mabuk, hanya wayang mabuk yang dia melaksanakan ibadah pada Allah, dia yang merasa ibadah. Disitulah maka harus disembelih. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun. Kalau tidak adalah maka hanya jadilah wayang-wayang yang tolol yang tidak mengerti. Dia merasa sholat, merasa ibadah, merasa dikir, merasa soleh, merasa mulia. Maka kalau tidak disembelih, kalaupun kamu berilmu, jadilah kamu Barsiso. Kalaupun kamu kaya, jadilah Korun Salabah. Kalaupun kamu berkuasa, jadilah Fir'aun. Itulah kisah Tuhan sebetulnya dari awal. Maka kesadarannya, kalau seandainya kata Nabi an-nasu niyamun, manusia itu tidur. Wa idamatu intabahu, maka ketika dia mati dia bangun. Nah harusnya hari ini ayo bangun sebelum mati. Karena ketika mati kamu bangun, tapi telat. Bangun
Setelah mati sebelum kamu serahkan, kamu bangun dalam keadaan buta. Bangun dalam keadaan tuli. Karena sewaktu hidup kamu tidak serahkan. Itulah kenapa kita itu disebut harus Islam. Serahkan tadi semua. Kenapa harus belajar ilmu tauhid? Kenapa Nabi bersabda utlubul ilma bukan ulum. Ilmu yang tauhid, karena dengan tauhidlah kamu bisa mengembalikan semuanya. Tadi, nggak ada lagi penyakit kulit, nggak ada lagi penyakit buta hati. Itulah tauhid. Maka kisah kata Abah juga, tidak mungkin kamu bisa mi'raj di bulan ke-7 ini kecuali di Muharram. Kamu sebagai Ayub yang sudah bebas dari penyakit kulit, kan tadi kamu sudah sembelih di Al-Baqarah. Dan kamu sekarang menjadi hamba Allah ruhmu, dan tubuhmu menjadi Maryam yang mengandung Isa Abdullah. Dan karena An-Nisa maka menyatulah 4 bagian tubuhmu, syariat, tarekat, hakikat, makrifat menjadi ahad. Tadi, karena tubuhmu adalah perempuan. Tadi, maka ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, dan sekarang ruhmu jadi pemimpin buat tubuh itu. Bukan binimu, dengan nggak ada hubungannya tuh Quran itu sebenarnya. Tapi Allah ar-rijalu qawwamun 'ala nisa itu ada sesungguhnya si rijal, si ruh itu pemimpin buat tubuhmu. Karena dari awal pun pada saat diciptakan tubuh ini, maka ruh itu adalah Allah menyuruh sujud pada ruh, bukan pada jasad. Ingat itu, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi, itu dari awal. Dari faqa'u lahu sajhai, iblis, hai tubuh, sujudlah pada ruhmu. Begitu sebetulnya firman itu. Maka pada saat Allah berfirman penciptaan awal tadi tentang walaqad khalaqnal insana min salsalin min hamain masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Kemudian Allah berkata pada malaikat, "Ain qala lil malaikati inni khaliqun basaron min salsalin min hamain masnun." Kemudian kata Allah, "Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Hei, sujudlah. Sebetulnya itu di situ kalian harus mengerti perumpamaan Allah. Maka disitulah ada Allah, ada iblis, ada Adam, ada malaikat. Itu sebetulnya sedang ngomongin. Karena syakul di atasnya Allah sedang ngomongin penciptaan Adam. Maka sebenarnya yang Allah bicarakan di situ bukan tentang ngumpulnya Allah, malaikat, iblis, enggak. Tapi sedang bicara adalah mulki tubuhmu, hatimu, sirmu sebetulnya. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu teh. Bicara Allah adalah sirmu, bicara malaikat adalah merupakan ruhmu yang ditiupkan, sehingga paqulau sajidin, ruhlah di situ. Itulah. Kemudian bicara jiwa adalah si Adam itu jiwamu. Adapun si iblis yang tidak mau sujud itu jasad kita. Itulah maka kisah kesana selanjutnya Musa dengan Fir'aun tuh. Bicara Musa dan jiwamu. Fir'aun adalah tubuhmu. Tuhan Sabul Qadir sudah mengatakan Fir'aun di nafsi wahawahamani. Jadi inilah manusia gagal memahami perumpamaan Allah di dunia ini sekarang. Ya, maka faqa'ulau sajid, fasajadal malaikat kulluhum ajmaun, semua sujud pada hidup tuh malaikat itu ditiupkan. Maka nanti sekarang mi'raj as-sholat mi'rajul mu'minin tuh. Makanya sholat itu adalah tadi, maka sholat itu inilah akhirnya salah memaknai sholat dari semua. Makanya di dalam Quran adalah lebih sekian puluh kali Allah 80 kali ada perintah aqimis sholat tuh. Karena sholat itu tubuhmu sebetulnya. As-sholat tadi. Tubuhmu lah sholat itu. Ruhmu lah sholat itu. Adapun sholawat adalah jasadmu itu Muhammad. Tuh. Sholat itu Allah sebenarnya kalau ngerti. Sholat. Tadi semua. Maka Allah dan Muhammad kayak sekarang adalah kapas jadi benang. Yaitu Allah Muhammad. Maka di situ ada sholat, di situ ada sholawat. Gitu. Kayak pada rokok ese. Satu pemain dua wajah. Begitu. Itu dari awal sebetulnya Allah pada saat penciptaan Adam pun. Kan orang-orang masih nggak ngerti. Di situ seolah Allah
nyuruh sujud kepada malaikat dan iblis kepada Adam. Padahal itu sedang ngomong syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Tadi syariat itulah tadi jasad, hati, ruh, sir itu sebetulnya. Dan adapun yang disebut malaikat itu yang sujud ruh itu adalah hidup. Maka setelah itu apa saja dalam malaikat kulluhum ajmaun. Sujudlah semua malaikat. Apa malaikat? Yang tunduk pada hidup? Penglihatanmu. Karena melihat itu ruh, mendengar itu ruh, berkata itu ruh, memahami itu ruh, nafsu pun ruh. Aduh, manusia ini gagal memahami kisah Tuhan. Tadi semua. Inilah mi'raj dan as-salat mi'rajul mu'minin. Mi'rajnya dua mukmin. Mi'mun ruh yang ditiupkan padamu dan ruh Allah. Itulah maka kata Allah, aku jadikan dulu itu langit dan bumi terpisah. Nah tugas kita ini adalah wahada yuwahidu tauhidan. Menyatukan kembali. Maka di alam ini kita akan berhadapan. Berhadapan dualitas tadi semua. Tangan kanan, tangan kiri. Mata kanan, mata kiri. Alis kanan, alis kiri. Telinga kanan, telinga kiri. Termasuk dada kanan, dada kiri, paru kanan, paru kiri, ginjal kanan, ginjal kiri, kaki kanan, kaki kiri, sikip lehermu kanan dan yang juga yang kiri. Maka akhirnya dalam kehidupan ini akan selalu dua, suka, tidak suka, kaya, miskin, dan semua. Ya'juj, itulah Ya'juj wa Ma'juj. Tadi semua. Maka harusnya adalah dikembalikan. Kembalikan kepada tadi. Satu. Rasa Allah. Itulah mi'raj. Tadi semua. Ya. Maka bicara pasal jadal malaikat kulluhum ajmaun itu. Semuanya itu ruh. Dan ruh itu Muhammad. Nah, itu. Atau hakikat malaikat jadi yang harus sujud pada hidup. Tuh. Maka malaikatmu lah Jibril itu. Dan tunduk pada hidupmu. Matamu tunduk pada matamu. Matamu tunduk pada hidupmu. Telingamu tunduk pada hidup. Bagi si hidup masih ada, datanglah mata, penglihatan. Si hidup masih ada, datanglah pendengaran. Si hidup masih ada, datang itu si malaikat itu. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Maka di dalam tubuhmu ada malaikat kiraman katibin di kepalamu ini. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Kiraman ada katibin, bahu kanan, bahu kiri semua. Baik kanan. Kalau kanan ruhmu, kiri jasadmu. Tadi semua. Tadi semua. Ruhaniyin. Tadi. Semua itu kerajaan Tuhan pada dirimu. Bahkan galaksi-galaksi juga ada pada dirimu. Inilah sesungguhnya karena kamu nggak ngerti siapa dirimu. Betapa dahsyatnya kamu itu. Sesungguhnya. Itu kisah Tuhan pada saat itu surat Al-Hijr itu. Jadi penciptaan si Adam. Jadi Allah sirmu. Malaikat ruh yang tiupkan padamu. Adam jiwamu itu. Ada beriblis tubuh kita. Nah tubuh kita ini maka tidak mau. Dia tetap aja mau eksis. Tadi semua. Kayak Abah juga. Kayak HP. Awalnya SIM card itu sebelum dimasukkan. Sadar dia punya provider. Kayak ruh. Di awal ditanya. Alastu birabbikum. Kayak SIM card pada HP ditanya di awalnya. Bener kamu ini punya Telkomsel? SIM card itu. Oh iya, qalu bala syahidna. Tapi begitu masuk ke HP. Begitu udah mulai dibuka, dihidupkan. On. Tuliskan Telkomsel. Masih bener. Tapi waktu ditanya, siapa dirimu? Aku Samsung. Nah, mulai ngaco. Aku Oppo. Inilah kesadaran jasad yang akhirnya manusia. Setelah itu nyasarlah sudah. Tadi semua. Padahal pada saat kita ini baru ditiupkan tadi, dimasukkan ke sini. Si Samsung itu, si SIM card itu, si ruh itu selalu mengingatkan si jasad. Satu hari ruh itu ditiupkan, dia bilang Allah, Allah. Sama aja kayak SIM card, waktu satu hari dimasukkan ke sini dia ngomong Telkomsel, Telkomsel, Telkomsel. Supaya si saya sadar, karena jasadnya belum sempurna, dia kan masih jadi bayi dalam kandungan. Dia merongkol, ya, gitu. Ruh udah ngasih tahu, hey, ingat ya, kamu itu Telkomsel, kamu itu adalah cangkang dari aku.
Maka setelah seminggu dia bilang, hak, yang hak itu aku loh, si Telkomsel. Kemudian 40 hari, subhanallah, yang maha suci itu aku, si SIM card bukan tubuhmu. Terus 7 bulan, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang Akbar itu hanya dia loh, si Telkomsel itu. Terus sadarkan oleh ruh kepada si casing HP ini. Sampai 8 bulan diajarkan tentang la ilaha illallah. Si ruh itu dikit, la ilaha illallah. Kamu tiada, yang ada aku, kata si ruh itu pada si jasad. Si bayi masih ngerongkol aja begini. Belum ada kesadaran, belum ada nafsu, dia belum netek di dunia. Belum ada rasa dunia yang masuk pada dirinya. Tadi. Maka begitu lahir, kamu keluarkan dari toko, diaktifkan, on. Seolah-olah dia si jasad tiba-tiba itu punya kesadaran. Telkomsel sudah mulai kayak hidup. Itu seumpama kamu baru lahir, maka kamu memanggil Tuhan. Wah, 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 Telkomsel, Telkomsel. Allah, Allah, gitu. Maka disambut. Pada saat kamu dipotong rambut tadi, ya Nabi salam alaika. Tuh si ruh itu tuh. Si Muhammad itu. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Belum dikasih nama. Tadi semua. Baru nama. Sekolah Ka'bah, bah, minta nama bah. Hai. Maka abah sekarang malas ngasih nama. Dan menghilangkan Rasulullah. Gantilah nama Udin, Mamat, Jubaidah. Tadi semua. Begitu dari kasih nama. Nama itulah yang ada. Sampai 7 tahun dia masih sadar. Tapi sudah 7 tahun. Kamu sudah mulai makan tadi. Unsur narun, hawaun, maun lewat tete ibumu. Sudah mulai jenger kamu segala keinginanmu. Wah, telat sedikit kamu teriak. Itulah. Karena kamu nggak ngerti siapa dirimu itu. Akhirnya wala tamutunna. Hei simkat, jangan dulu mati ya. Kecuali kamu udah serahkan. Katakan kebalikan lagi. Tadi semua. Itulah kisah Isra Mi'raj sebetulnya. Asalnya juga adalah kamu milik provider. Kembalilah pada provider. Tapi sekarang kamu ada pada kesadaran jasad. Itulah. Maka kenapa? Dalam Al-Quran sendiri adalah bahwa sesungguhnya adalah mati itu tidak ada. Kullu nafsin. Kenapa nafsun itu adalah mu'annas. Kullu nafsin da'ikotun dako yaduku da'ikun adalah kesadarannya da'ikun. Tapi enggak oleh Allah diganti. Karena itu da'ikun itu mudzakkar. Maka kullu nafsin da'ikotun. Supaya sifat mu'annas. Karena pada dasarnya mati itu enggak ada. Hanya pindah SIM card HP baru. Supaya kamu press lagi. Tapi kesadaran kamu yang dulu. Tuh. Tadi semua. Maka sadarilah sahabatku. Ya. Itulah perjalanan manusia. Sesungguhnya. Maka tadi pada saat kita dohir ini. Mulailah kesadaran kita harus kembalikan dari kesadaran Adam. Tadi yang tadi tidak mau. Tubuhmu yang tidak mau sujud. Tetap tidak mau sujud. Memang tubuh itu. Ingat itu. Dan karena itu hakikat iblis. Maka Allah bertanya. Qala ya iblis. Malaka alla takuna ma'asyajidin. Hei iblis. Hei tubuh. Kenapa sih kamu nggak mau sujud pada si itu? Pada si ruh? Tuh tadi semua. Karena kamu itu selalu merasa. Aku ini. Oh, aku loh yang ada loh. Yang kelihatan kan aku. Nah itulah persoalan. Tarik menarik kamu itu adalah yang batin, yang dohir. Dan kemudian kamu juga menyukai perkara yang dohir yang sesuai dengan keadaan batang tubuhmu. Makin jauhlah sudah perjalanan si ruh itu. Makin kerdil dia. Maka akhirnya tidak pernah dilahirkan Muhammad itu pada dirimu. Tadi semua. Walaupun kau sebut Buya, Kiai, Buyahye. Apapun tadi semua. Waduk pasaniun. Kalau nggak begitu konsepnya. Karena itulah jalan yang Allah buat satu-satunya. Bukan dengan mamajengan, kiai, buya, syekh. Semua. Hanya penipu manusia saja. Karena kamu tidak mengerti konsep ketuhanan dari awal. Dari semua ya. Itulah maka ngomongin keramat.
mau apa namanya mukjizat, ngomongin apa namanya karomah. Akhirnya karomah itu di sisi manusia. Jadi manusianya yang gagah. Itu kan dari semua. Hilanglah Allahnya. Tubuhnya lah yang gagah dari semua. Oh Mama Anu mah karomah hebat. Hilanglah Allahnya. Dan kisah palsu dalam kitab-kitab ulama itu adalah semua murid-murid koplok yang menceritakan gurunya berbangga bahwa itulah akhirnya menjadikan racun hari ini. Dalam kitab Tafrihul Khatir, Tuan Syabul Qadir itu nggak pernah begitu itu. Tapi dibuat oleh murid-muridnya karena dia ingin berbangga-bangga ngadu-ngadu guru. Guru saya bisa terbang, guru saya bisa menghilang. Semua. Ini sadar nggak sadar, kamu sudah melewati Muhammad. Muhammad aja diganjal perutnya, dilempar batu aja di Taif kan tangkap Jibril. Kamu tuh kadang-kadang heran gua. Coba lihat Muhammad, dilempar batu ya udah John Tower. Patah giginya. Memang kamu kira Jibril itu apa lagi? Oh, kadang-kadang kamu tuh ada kisah rekayasa manusia, kisah tentang manusia yang saling berbangga-bangga guru, sakti-saktian guru. Sama kayak hari ini. Mursyid saya itu bisa menghidupkan yang mati. Itu koploknya tuh. Ya Karim. Udah rusak, udah. Allahnya hilang. Maka sekarang Haji Johar Maknun hilang Allahnya. Haji Alpiyah hilang Allahnya. Haji Piki hilang Allahnya. Ini yang terjadi semua. Yang ada gua-gua. Itulah sahabat pada saat kisah itu. Wa'id qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Hei iblis, hei tubuh. Kenapa kamu nggak mau sujud baru? Gitu. Itu. Apa jawaban iblis? Jawaban tubuh. Qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hamain masnun. Aku tidak akan pernah sujud pada syiru. Itulah nafsu sebetulnya hakikat iblis yang ada pada si tubuh itu. Iblis itu.